apa ya, memikirkan pendidikan lingkungan untuk masyarakat Indonesia, untuk masyarakat dunia pendidikan, supaya Indonesia. Terima kasih moderator. Selamat siang kepada para peserta online course. Senang sekali hari ini saya bisa bergabung dengan Anda semua. Suatu kehormatan juga bagi saya. Semoga nanti apa yang saya paparkan bisa kita sebagai sharing dan bisa kita diskusi dan tukar pengalaman. Semoga ilmunya bisa bermanfaat. Saya akan share PowerPoint saya. Oke, judul saat ini, judul untuk course ini yaitu tentang peranan pendidikan lingkungan hidup dalam membangun masyarakat yang ramah lingkungan. Oh ya, sekedar informasi juga tadi, saya selain mengajar di Universitas International University itu hanya mengajar sementara. Sebetulnya saya adalah researcher di Universitas Kitakyushu. Ya, outline-nya adalah mengapa pendidikan lingkungan hidup itu penting. Kemudian mari kita belajar sejarah dari kota Kitakyushu. Kemudian pendidikan lingkungan untuk masyarakat umum dan pendidikan lingkungan untuk dunia pendidikan. Dalam untuk pendidikan lingkungan ini, mengapa penting? Saya yakin semua juga tahu bahwa pendidikan lingkungan hidup itu sangat penting. Saya mengutip dari jurnal yang ditulis oleh Elagma Muhammad. Beliau itu orang Sudan. Beliau mengatakan bahwa pendidikan lingkungan hidup itu sangat penting. Diceritakan nanti bisa, mungkin kalau materi ini bisa di-share, nanti bisa sedikit sambil santai bisa membaca-baca tentang teori mengapa pendidikan lingkungan ini penting. Sebentar. Pendidikan lingkungan mencakup pendidikan dan pelatihan formal dan informal yang meningkatkan kapasitas dan kemampuan manusia untuk berpartisipasi dalam manajemen lingkungan dan menyelesaikan krisis dan tantangan lingkungan. Kemudian saya juga mengutip dari Campbell. Itu pendidikan lingkungan memberikan peluang penting bagi siswa di dunia sekolah, di dunia pendidikan untuk terlibat dalam masalah dunia nyata, kemudian yang melampaui dinding kelas. Mereka dapat melihat relevansi studi kelas mereka dengan masalah lingkungan kompleks yang dihadapi oleh planet kita ini. Kemudian ketiga, saya juga mengutip pendapat dari satu LSM NGO yang bergerak di bidang pendidikan lingkungan. Kita semua tahu bahwa bagaimana cara mendidik generasi muda untuk bisa cinta lingkungan itu dibutuhkan pendidikan lingkungan. Kemudian saya tinggal di kota Kitakyushu. Saya ingin berbagi bagaimana kota Kitakyushu ini mampu mengubah kota yang tadinya sangat parah karena polusi, karena kerusakan lingkungan, tapi sekarang menjadi kota rujukan bagi negara-negara yang berkembang untuk belajar mengenai lingkungan. Kota Kitakyushu sangat mengeluarkan segala kekuatannya untuk mendidik masyarakatnya untuk menjadi masyarakat ramah lingkungan. Kota Kitakyushu itu ada di Pulau Kyushu di negara Jepang. Saya sekarang tinggal di kota ini, jadi kita terpisah oleh jarak yang begitu jauh. Saya ada di kota Kitakyushu dan peserta
online course ada di Indonesia. Saya tinggal di kota ini, di kota Kitakyushu ini, dan mempelajari tentang pendidikan lingkungan hidup. Kota Kitakyushu ada di Pulau Kyushu, areanya itu 491, jadi kalau saya lihat mungkin 3 kali kota Bandung. Tetapi penduduknya sangat sedikit, enggak sangat sedikit, sedikit, tidak sampai 1 juta orang. Ini data per Januari 2018, terus katanya terus menurun. Kota Kitakyushu itu adalah kota industri yang cukup terkenal juga di Jepang dan menjadi kota rujukan untuk pembelajaran lingkungan. Pada tahun 1960 kita bisa melihat foto ini, kota Kitakyushu seperti ini. Jadi saking banyaknya polusi, karena di kota ini tahun 1900 itu didirikan pabrik baja yang pertama kali ada di Jepang, yaitu saat ini namanya ya jadi Nippon Steel. Nah, kegiatan dari pabrik baja tersebut itu menimbulkan banyak polusi udara, polusi air, sehingga kita bisa lihat hasil pada zaman dahulu itu seperti ini selatnya. Ini bukan rekayasa foto, ini memang fotonya seperti ini. Mungkin beberapa yang pernah datang ke kota Kitakyushu atau mempelajari tentang Kitakyushu mengetahui tentang sejarah bahwa di selat yang ada di kota Kitakyushu ini dibilang selat laut mati karena memang tidak ada makhluk hidup yang bisa hidup. Jadi saking polusinya itu sama sekali tidak bisa hidup dan warnanya pun seperti ini. Jadi limbah-limbah pabrik, limbah-limbah kapal yang mengangkut barang itu semuanya membuat polusi dari selat tersebut. Pada saat itu kota Kitakyushu disebut sebagai kota 7 pelangi. Tapi mereka mengatakan bahwa 7 pelangi itu adalah sesuatu yang hebat karena dengan banyaknya asap, dengan banyaknya warna-warni asap dari pabrik, itu merupakan indikator bahwa kota Kitakyushu itu kota yang makmur, yang industrinya terus berjalan. Mereka sangat bangga gitu dengan kondisi, pada saat itu mereka sangat bangga dengan kondisi tersebut, sehingga dibuatlah postcard, dibuatlah lagu gitu yang menceritakan bahwa kota Kitakyushu itu kota yang betul-betul hidup dengan industrinya. Pada saat itu kita bisa melihat foto yang lain, asapnya seperti ini, kemudian dari asap itu mengeluarkan debu-debu yang sangat halus, sehingga lama-lama dia bertumpuk-tumpuk, jadi kayak mengeras, jadi kayak semen. Ini foto yang di kiri bawah itu adalah foto yang semen tersebut mengendap di genteng rumah. Dan kalau anak-anak kecil, anak-anak atau kita gitu keluar rumah itu kita bisa jadi kena debu. Bahkan kalau misalnya kita menjemur pakaian pun, pakaian itu akan mengeras gitu karena abu dari udara itu sebegitu parahnya sehingga bisa membuat baju itu jadi keras. Kita bisa melihat berikutnya ini adalah baling-baling dari kapal yang merapat di perairan laut mati tersebut. Oke, tapi saat ini kota Kitakyushu itu menjadi kota yang bersih dan kita bisa lihat perubahannya tahun 1990 menjadi ada perubahan yang sangat besar, langit menjadi biru dan selat pun airnya menjadi sehat. Pada saat ini ada banyak ikan yang bisa hidup di selat tersebut. Kita bisa lihat di sini adalah perubahan warna air sungai, quality air yang ada di Kitakyushu. Kita bisa lihat betapa ada perubahannya. Jadi
parah-parahnya itu tahun 68, 72, kemudian 75 sudah agak membagus, tahun 86 itu sudah mulai bening. Pada saat ini kota Kitakyushu yang dulunya banyak rumah-rumah di pinggir-pinggir sungai, itu rumah-rumah tersebut sekarang tidak ada. Jadi pemerintah memindahkan masyarakat ke rumah pemerintah, tapi rumah tersebut bukan menjadi hak milik, tapi dipinjamkan seumur hidup gitu. Namanya perumahan pemerintah. Kalau di sini Seijutaku gitu namanya. Jadi masyarakat tuh bisa menempati perumahan Seijutaku itu, membayar tiap bulan dan sangat ringan bulanannya, dan bisa ditempati sampai seumur hidup yang nama orang pertama daftar gitu. Sekarang sungai ini sebelah kanan atas ini adalah Sungai Murasaki yang ada membelah di pusat kota Kitakyushu. Jadi airnya sudah bagus, kadang-kadang ada event berenang bersama atau main kano. Airnya sudah jernih dan sudah banyak ikannya juga. Terus kenapa kota Kitakyushu bisa menjadi kota yang sebersih itu, yang padahal tadinya polusinya parah? Berawal dari gerakan ibu-ibu yang tinggal di daerah Tobata. Mereka memprotes kondisi kesehatan suaminya dan kesehatan anak-anaknya. Mereka demo dan menuntut bahwa kami ingin langit menjadi biru kembali. Jadi motonya adalah ingin langit kami biru kembali. Nah, mereka mempelajari tentang polusi, mempelajari tentang kesehatan, mempelajari tentang efek dari polusi tersebut. Mereka belajar ke ahli-ahli yang ada di universitas. Kemudian tuntutan mereka diajukan kepada pemerintah, diajukan ke industri. Akhirnya pemerintah, industri, dan masyarakat bekerja sama untuk menanggulangi polusi ini. Tapi pemerintah tidak hanya menuntut kepada industri supaya bisa menjadi limbahnya tuh dibuang seenaknya gitu, tidak seperti itu. Tapi pemerintah memberikan solusi, misalnya sama-sama dengan universitas itu mengadakan suatu penelitian, mengadakan percobaan bagaimana supaya limbah-limbah tersebut keluar dari pabrik tersebut tidak membuat polusi, tidak mengotori lingkungan. Akhirnya terus-menerus penelitian, terus-menerus uji coba, akhirnya lama-lama menjadi tertangani. Pemerintah juga terus-menerus memperbaiki IPAL, instalasi pengelolaan air limbah. Jadi sekarang di kota Kitakyushu itu hampir 90% itu air limbahnya tertangani. Nah, terus pemerintah bekerja sama, masyarakat juga ikut memonitor, industri juga mengikuti aturan pemerintah. Akhirnya kota Kitakyushu ini bisa menjadi kota yang bersih dan bisa menjadi kota sebagian acuan untuk belajar, karena try and error, mencoba lagi, gagal, berhasil, mencoba, gagal, berhasil, terus sampai itu dibutuhkan sekitar 20 sampai 25 tahun gitu untuk terus uji coba. Saat ini pun terus uji coba mengenai limbah sampah atau limbah cair itu terus dilakukan di kota Kitakyushu. Keberhasilan kota Kitakyushu ini yaitu kerjasama antara masyarakat, pemerintah kota, pemerintah perusahaan-perusahaan industri, dan masyarakat juga diikut sertakan, diberi pendidikan juga tentang bagaimana cara mengelola lingkungan. Kemudian bagaimana pendidikan lingkungan untuk masyarakat. Kota Kitakyushu ini salah satunya adalah membuat suatu program untuk masyarakat, misalnya pengenalan tentang pengenalan tentang fasilitas-fasilitas kota, di mana fasilitas-fasilitas kota tersebut juga dibarengi dengan pusat pendidikan. Misalnya kota Kitakyushu ini mengadakan
mengadakan satu event. Nah, dalam event tersebut itu ada banyak perusahaan-perusahaan yang menceritakan bahwa kegiatan yang mendukung ramah lingkungannya itu seperti apa. Itu sebentar, bahasa Indonesia yang lupa. Bukan dikampanyekan, diperkenalkan kepada masyarakat. Jadi misalnya ada satu perusahaan, dia bergerak di bidang pembuatan kertas. Nah, kenapa kertas itu menjadi istimewa misalnya? Nah, kertas ini ramah lingkungan karena gini. Nah, itu diperkenalkan kepada masyarakat umum. Di kota kita Kyushu juga ada satu yang menarik, yaitu tentang kota ini mengadakan satu tes tentang pengetahuan lingkungan untuk masyarakat. Jadi diadakannya oleh kalau di kita mah Badan Lingkungan Hidup. Badan Lingkungan Hidup mengeluarkan semacam buku textbook untuk masyarakat. Kemudian ada level-levelnya gitu, kayak seperti kalau kita tes TOEFL gitu dalam bahasa Inggris. Nah, ini ada level-levelnya. Level 1 yang dasar itu pengetahuan tentang lingkungan hidup yang dasar, bagaimana pengetahuan sikap gitu. Kemudian nomor 2 itu agak naik lagi ke arah perusahaan-perusahaan, terus yang nomor 2, nomor 3 lebih naik lagi. Nah, siapapun boleh ikut, siapapun bisa beli buku teks itu. Jadi dia beli buku teks tersebut, kemudian nanti ikut tes seberapa kemampuan dia pengetahuannya dalam lingkungan. Selain itu, kota kita Kyushu juga memiliki banyak NGO yang mengadakan kegiatan-kegiatan yang berkaitan dengan kegiatan lingkungan. Bukan hanya kegiatan aktivitas saja, tapi pembelajaran seperti misalnya tentang SDGs. Kita Kyushu sangat mendukung SDGs, di mana-mana kegiatan-kegiatan itu ada, dan misalnya tentang teror SDGs, kemudian pemerintah mengumumkan dan masyarakat siapa saja bisa ikut kursus tersebut gitu. Jadinya mereka bisa tahu tentang SDGs itu apa. Sebetulnya kalau mereka lulus dalam tes lingkungan tersebut, itu tidak ada award gitu buat mereka, itu tidak ada. Cuman mereka uji nyali apakah kemampuan, apakah pengetahuan lingkungan saya itu sampai di mana gitu. Tapi kalau hadiah atau apa itu tidak ada. Nah, sebelah kanan foto ini adalah contoh dua textbooks yang digunakan di kota kita Kyushu. Nah, yang ini foto ini, satunya lagi Eco Lifestyle ini yang tadi saya ceritakan, berbagai perusahaan memperkenalkan tentang kegiatan-kegiatan yang ramah lingkungan. Kemudian selain itu pemerintah juga menjalin hubungan baik dengan masyarakat kota. Kemudian menjalin hubungan baik dengan masyarakat dan organisasi masyarakat, kemudian masuk juga ke pendidikan di sekolah. Nah, di sekolah SD, saya contohkan di sekolah SD, itu tidak ada mata pelajaran pendidikan lingkungan hidup. Tetapi setiap mata pelajaran itu terintegrasi, saling terintegrasi, dan tentang lingkungan itu ada di situ. Nah, untuk mendukung tentang pembelajaran lingkungan, materi yang berkaitan dengan lingkungan, pemerintah mengeluarkan satu buku, subtextbook, itu namanya Midori no Noto. Midori no Noto ini artinya catatan hijau. Jadi buku ini digunakan, ada buku yang digunakan ketika musim panas, jadi anak-anak dikasih PR untuk PR-nya ada di dalam buku Midori no Noto itu. Atau buku yang lain, itu untuk menunjang ketika ada yang saya bilang tadi, karena terintegrasi. Jadi kalau ada materi yang berkaitan dengan lingkungan, itu akan menggunakan subteks buku tentang lingkungan tersebut. Nah, kalau untuk masyarakat umum, itu setiap pengumuman, setiap ada aktivitas dari organisasi-organisasi masyarakat tentang lingkungan atau apapun lah pengumumannya, event-event itu akan diumumkan di fasilitas-fasilitas umum. Misalnya di Kota Madia, di kecamatan, di perpustakaan, di tempat pusat pembelajaran masyarakat, gitu, di sekolah, atau kadang di pusat pembelanjaan itu ada semacam rak seperti ini yang ada di foto, itu isinya tentang pengumuman-pengumuman. Nah, di kota kita Kyushu
itu cara membuang sampah juga dari dulu itu sudah di apa ya, zaman yang dulu sekali memang tidak dipilah. Jadi masih kayak di kita semua dibuang brok ke TPA. Tapi kemudian tahun 60-an itu pemerintah sudah mencoba kepada masyarakat untuk memilah sampah-sampah tersebut. Jadi waktu itu dipilahnya sangat sederhana, hanya beberapa item. Tapi kemudian lama-lama sekarang sudah sekitar 27 pemilahannya itu. Nah, bagaimana untuk memilah sampah tersebut? Awalnya memang Kota Kitakyushu menghadapi banyak sekali kendala. Jadi zaman 60-an tuh banyak sekali kendala ketika pemerintah itu mengkampanyekan supaya masyarakat mau memilah sampahnya. Jadi dengan upaya yang sangat bisa dikatakan sangat berat gitu, memberikan pendidikan lingkungan kepada masyarakat, kenapa harus dipilah, kenapa semua itu dijelaskan kepada masyarakat. Di saat ini masyarakat sudah terbiasa dengan memilah dan mereka diberikan satu buku panduan bagaimana cara memilah sampah, bagaimana cara membuangnya, kapan bisa dibuang, terus jenis-jenis sampah apa saja yang bisa dibuang langsung ke tempat poin di tempat sentra poinnya atau sampah besar yang akan dibuang kemana, itu panduannya semua sudah lengkap dan dibagikan kepada masyarakat. Nah, kalau masyarakat ada yang tidak mengerti bisa tanya ke kecamatan atau ke pusat pembelajaran, atau yang tidak punya pamflet itu bisa minta langsung ke kota media. Salah satu cara pembuangan sampah yang ada di kota itu bisa dibuang di pusat perbelanjaan. Ini sampah yang bukan sampah organik. Jadi ada sampah semacam PET botol plastik, sampah kardus, sampah koran. Itu kita bisa bawa ke pusat perbelanjaan dan kita bisa taruh di box-box tersebut. Nah, untuk sampah plastik PET botol, itu setiap kita membuang 10 botol itu akan mendapatkan 1 poin. Jadi sistemnya ini mungkin kayak di bank sampah kita. Kalau kita buang plastik ke bank, nggak buang, istilahnya menabung di bank sampah, kita akan mendapatkan poin. Ini juga sama. Kalau kita buang PET botol, nanti ada kartunya, dapat poin. Nah, poinnya bisa dipakai buat belanja di supermarket tersebut. Kalau untuk pembuangan sampah yang ada di sekitar sampah yang dari rumah, misalnya sampah organik atau sampah yang PET botol kita tidak mau bawa ke tidak mau membuang ke di box yang ada di supermarket, itu bisa dibuang pada hari pembuangan. Misalnya hari Senin hanya boleh sampah organik saja yang dikeluarkan. Jadi dari rumah-rumah pada hari Senin pagi jam 6 sampai jam pengangkutan itu jam 11, biasanya itu mereka baru bisa membuang di antara jam segitu bawa sampah yang organik. Nah, seperti yang ada di jaring biru ini, ditaruh seperti ini di sekitar rumah saya. Nah, kalau misalnya sampah yang tadi koran atau buku atau dus itu dimasukkan ke box-box rumah ini. Ya, dan harinya juga sudah ditentukan. Tapi kalau yang masuk ke box ini hari apa saja boleh. Tapi kalau yang dibuang di sini yang ditutup sama jaring biru ini PET botol, plastik biasa, sampah organik, ini bisa dibuang di sini dan sudah ditentukan harinya. Tadi saya sudah bilang bahwa Kota Kitakyushu ini sedang gencar-gencarnya mengkampanyekan tentang SDGs. Nah, ada komik baru yang dikeluarkan oleh pemerintah mengenai SDGs. Ini dibagikan cuma-cuma kepada masyarakat. Di Jepang, sampah plastik ini sedang menjadi masalah yang sangat besar. Untuk mendukung tujuan dari SDGs berkaitan dengan sampah plastik, Kota Kitakyushu mengeluarkan komik seperti ini yang bisa dibaca oleh masyarakat sehingga mereka bisa mengerti pola hidup seperti apa yang bisa dilakukan oleh masyarakat sehingga itu mendukung dari tujuan SDGs. Kemudian komik ini disebar kemana-mana, masyarakat bisa membaca.
ketika ada pandemik, awal pandemik ini pemerintah pun mengeluarkan pamflet-pamflet untuk masyarakat, apa yang harus dilakukan, apa yang tidak boleh dilakukan, bagaimana cuci tangan misalnya. Nah, ini flyer ini disebar di masyarakat supaya masyarakat tahu apa yang harus dilakukan dalam kondisi seperti ini. Oke, kemudian Kota Kita Kyushu memiliki berbagai tempat untuk pembelajaran pendidikan lingkungan. Ini foto-foto ini adalah pusat-pusat kegiatan atau pusat pembelajaran dan juga infrastrukturnya Kota Kita Kyushu yang dibarengi dengan fasilitas pendidikan. Misalnya di sini ada Ecotown Center. Ecotown Center itu misalnya bayangannya gini, kalau di kita kan TPA. TPA itu semua sampah brok masuk ke situ. Nah, Ecotown ini juga seperti TPA, semua sampah masuk ke situ, tapi di Ecotown ini ada 27 pabrik daur ulang. Jadi nanti sampah yang PET botol, yang plastik botol itu nanti akan dibawa ke pusat daur ulang pabrik daur ulang PET botol. Yang koran akan dibawa ke koran. Sampah dari rumah sakit akan dibawa ke pabrik yang menangani sampah rumah sakit. Kemudian ada yang menarik itu ada sampah dari potongan-potongan ranting-ranting yang ada di jalan, pokoknya ranting-ranting itu digabung dengan plastik sehingga menjadi eco wood gitu. Jadi apa ya, semacam kayak kayu tapi yang sudah digabung dengan plastik. Kemudian banyak sekali, ada 27 termasuk baju-baju bekas itu juga dibuang ke pabrik daur ulang baju bekas. Nah, ini salah satu fotonya. Nah, anak-anak SD dari mulai kelas 1 sampai kelas 6 itu mereka akan mempelajari tentang ini semua. Jadi mereka itu misalnya dalam 1 tahun ketika kelas 1 SD, dia akan mengunjungi Environmental Museum. Di Environmental Museum itu ada tentang sejarah Kita Kyushu, ada tentang bagaimana penanggulangan polusi, bagaimana perkembangannya sekarang. Jadi anak SD itu mengetahui bahwa Kota Kita Kyushu itu sejarahnya seperti apa dan inovasi-inovasi yang barunya itu seperti apa. Nah, dari kelas 1 sampai kelas 6 itu sudah muter ke tempat-tempat pembelajaran tentang lingkungan. Jadi sudah hatam, mereka sudah tahu. Salah satunya misalnya tentang wind power ini. Tentang wind power, bagaimana cara kerjanya, menghasilkan listrik berapa gitu. Itu diterangkan. Nah, Kota Kita Kyushu banyak menggunakan renewable energy untuk menghasilkan energi. Misalnya juga anak SD kelas 4 itu akan mempelajari tentang IPAL. Saya lihat di foto ini, ini tidak begitu jelas fotonya, maaf. Saya foto ini diambil dari ketika mengunjungi IPAL di Kota Kita Kyushu. Nah, anak SD itu akan mempelajari tentang air limbah yang dari rumah dia itu larinya kemana dan diapakan dan larinya kemana. Ini dijelaskan dari, kita bisa lihat foto flow-nya, dari rumah itu pipanya kemana, kemudian diapakan, kemudian terus sampai mereka bisa tahu bahwa air limbah itu slide-nya ada kemana, kemudian dibuangnya ke laut dalam kondisi seperti apa. Nah, itu sudah dipelajari oleh siswa kelas 5 SD dan mereka langsung datang ke lokasi. Nah, misalnya seperti ini, datang ke lokasi pengolahan air limbah tersebut. Jadi langsung melihat bagaimana gerakan si air yang tadinya kotor sehingga menjadi bersih, itu mereka bisa langsung melihat dan mengerti, oh ternyata air limbah yang dari rumah saya itu akan lari kemana dan seperti apa. Kemudian ini salah satunya ada potret Ecotown.
Nah, kalau sampah organik itu masuk ke insinerator. Kemudian siswa SD juga diperkenalkan bahwa SD kelas 1, kelas 2 itu diwajibkan memakai topi warnanya kuning dan dibagi secara cuma-cuma. Tapi mereka juga dikasih tahu bahwa topi yang mereka gunakan itu berasal dari recycle botol plastik yang merupakan sampah yang ada yang terkumpul dari masyarakat dan ke ekoton, kemudian di recycle menjadi topi yang mereka gunakan. Kemudian moderator, ada berapa menit lagi? Kita masih ada waktu 3 menit lagi, Bu. Oh ya, nah kemudian di sekolah SD saya contohkan sekolah SD. Di sekolah tadi kan saya bilang bahwa pembelajaran tidak ada mata pelajaran pendidikan lingkungan. Nah, tetapi sekolah itu membuat satu kalender aktivitas lingkungan. Jadi misalnya dalam bulan berapa untuk pelajaran apa dan apa itu akan ada aktivitas lingkungan. Jadi dalam 1 tahun mereka membuat perencanaan aktivitas pendidikan lingkungan ditaruh di mana. Berkaitan dengan SDGs juga, mata pelajaran apa, materinya apa itu menunjang tujuan SDGs yang nomor berapa. Itu sekolah membuat satu perencanaan pembelajaran. Nah, sedikit lagi, di kota kita Kyushu, ketika ada sedang polusi berlangsung, banyak sekali ekosistem yang mati. Salah satunya itu tentang kunang-kunang. Binatang kunang-kunang ini pernah hilang dari kota kita Kyushu. Kemudian kota kita Kyushu menggalakkan lagi mengembangbiakan kunang-kunang. Jadi ada pusat penelitian kunang-kunang. Nah, untuk sekolah-sekolah yang berada di dekat dengan sungai, itu dianjurkan untuk mengadakan satu aktivitas pengembangbiakan kunang-kunang. Ini adalah salah satu contoh aktivitas tersebut. Jadi air sungai yang dekat sekolah itu dialirkan ke sekolah, kemudian jadi solokan kecil dan itu jadi media untuk pengembangbiakan kunang-kunang. Ketika mengembangbiakan kunang-kunang dibutuhkan air yang jernih dan bagus. Jadi mereka mempelajari bagaimana cara menjernihkan air sehingga kunang-kunang itu bisa hidup. Nah, salah satu medianya itu sekolah membuat arang dari bambu yang ada di sekitar gunung yang ada di sekitar sekolah, dari gunung yang ada di sekitar sekolah. Kemudian arang tersebut disimpan di seperti yang foto ini. Jadi ini bambunya, kemudian mereka membuat arangnya menjadi salah satu alat untuk menjernihkan sungai. Kemudian setelah arang itu digunakan sekitar 3 bulan sampai 5 bulan, arang itu diambil kemudian dijadikan untuk digabung sama tanah untuk pembelajaran penanaman sayur. Jadi anak SD kelas 1 sampai kelas 6 itu punya kegiatan menanam tanaman sendiri, My Pot nama programnya itu. Kemudian salah satunya itu dengan kegiatan yang lain untuk sekolah yang tidak dekat dengan sungai, itu biasanya kegiatannya membuat kompos. Nah, ya satu lagi yang dekat sungai, dekat dengan laut, mereka mengadakan kegiatan dan mengajak masyarakat sekitar sekolah untuk membersihkan pantai bersama. Hek yang di kota itu mempelajari tentang sungai, biasanya mengambil narasumber untuk pembelajaran tentang sungai itu bekerja sama dengan Departemen Perikanan, departemen yang menangani dengan sungai. Ya, terima kasih. Presentasi dari saya sampai di sini. Bila ada yang ingin ditanyakan, maaf waktunya sedikit. Ya, bila ada yang bertanya, silakan. Semoga apa yang sudah saya presentasikan sedikitnya bisa bermanfaat, bisa menambah pengetahuan. Saya berharap juga kita semua sama-sama bisa
memikirkan pendidikan lingkungan untuk masyarakat Indonesia, untuk masyarakat dunia pendidikan, supaya Indonesia menjadi negara yang jauh dari polusi. Walaupun misalnya membutuhkan waktu yang banyak, tapi membutuhkan waktu yang lama untuk bisa berubah, tapi sedikit-sedikit insya Allah bisa gitu kan, seperti kita naik tangga satu step akhirnya kita bisa sampai atas. Nah, semoga kita semua menjadi duta-duta lingkungan yang bisa merubah Indonesia dengan melalui jalur pendidikan lingkungan. Setiap kita punya peranan, setiap kita punya apa yang bisa kita lakukan, semoga bisa menjadi bermanfaat. Terima kasih, semoga ilmunya bermanfaat. Sampai bertemu di kota kita, Kyushu.